sempurna. Semua kita pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kata sempurna itu hanya tertulis, hanya sebuah nama. Tetapi di dalam kehidupan yang kita jalankan, tidak ada yang dinamakan sempurna. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Terkait dengan kehidupan kita yang sehari-hari, banyak orang yang mengeluh kesahkan kehidupannya, baik itu dalam hubungan apa saja, terutama masalah ekonominya, sebuah hubungan rumah tangganya, persahabatan dan lain sebagainya. Tidak ada yang merasa tenang dan damai dalam jiwanya. Saya ingin menerapkan dan berbagi tentang ilmu untuk memecahkan permasalahan di antara kita yang sebagai manusia, yakni bahagia, senang di dunia dan akhirat. Yang membuat kita senang dan bahagia di dunia maupun akhirat itu adalah satu, yakni memiliki ilmu. Hadis Rasulullah SAW berkata, "Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada akhirat fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi." Barang siapa yang ingin menghendaki kehidupan bahagia dunia, maka ia hendaklah berilmu. Barang siapa yang ingin menghendaki akhirat, maka ia pula juga hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, yaitu hidup bahagia, yang berkelimpahan, yang bersenang, bahagia, maka ia harus juga memiliki ilmu di keduanya, yaitu dunia dan akhirat. Jika kita tidak memiliki ilmu dunia, maka apa yang bisa kita lakukan? Keahlian apa yang bisa kita perbuat? Tanpa adanya sebuah keahlian yang kita tunjukkan dalam kehidupan ini, maka rezeki itu akan sulit untuk kita dapatkan. Sulit pula untuk mengembangkan suatu kehidupannya kita. Itu keinginan, dan kita harus berbuat yang positif, yang berbuat baik. Itu kalau menginginkan suatu kehidupan yang di dunia. Dan jika ingin menghidup di akhirat, maka juga kita harus memiliki ilmu yang berkaitan dengan agama, yaitu tentang akhirat. Seolah-olah kita akan melupakan kehidupan dunia, tetapi yang kita kejar adalah kehidupan akhirat. Tetapi itu adalah hal yang sangat sulit, dan itu adalah hal yang sangat mustahil. Karena saat ini kita sedang berada hidup di dunia, secara otomatis, secara psikologis kita diajarkan berpikir untuk realistis, maka keduanya harus kita dapatkan, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Caranya harus dengan memiliki ilmu di antara keduanya, yaitu dunia dan akhirat. Jika kita memiliki ilmu keduanya, maka selamat kita di dunia dan selamat pula kita di akhirat. Itulah suatu kehidupan. Rahasia demi rahasia akan kita ungkap fakta yang sesungguhnya dan yang sebenarnya. Kita para manusia banyak menyampaikan keluh dan kesah terhadap kehidupan kita. Karena apa? Karena diri kita itu selalu berpikir tentang duniawi, yaitu kehidupan bahagia dengan kebanyakan uang, kemewahan, dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang menuntut kita untuk mengejarnya. Namun apabila ketika kita gagal untuk mendapatkannya, maka pikirannya kita
akan menjadi hancur, menjadi rusak, sehingga membuat kita depresi dalam menjalankan suatu kehidupan. Seandainya kita misalnya gagal dalam menjalankan kehidupan, seperti contoh, ketika seorang anak yang selalu diajarkan oleh orang tuanya, besok kamu sekolah ke luar negeri, besok kamu sekolah ke luar daerah, ya, dengan ucapan seperti itu, sehingga anak itu telah didoktrin oleh kalimat-kalimat yang seperti itu oleh orang tuanya, sehingga anak itu sangat gigih untuk menginginkan dirinya sekolah ke luar daerah. Namun pada akhirnya ketika ingin melanjutkan sekolahnya, daftar ke sekolah ke luar daerah, kemudian anak itu tidak lulus untuk melanjutkan sekolahnya. Apa yang terjadi? Anak akan merasakan suatu kekecewaan, kekesalan yang sangat dahsyat, yang sangat besar, bahkan bisa membuat anak menjadi sakit. Ya. Hari demi hari kita berpikir mendoktrin seorang anak atau mendoktrin seorang teman, sahabat dengan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal walaupun sifatnya positif, tetapi akan berakhir pada berdampak kepada kesehatannya kita sendiri. Itu kita sebagai manusia akan terkena namanya penyakit jasmani dan rohani secara kejiwaan, secara psikologis. Padahal psikologis itu selalu mengajarkan kita untuk berpikir yang realistis. Jangan berpikirlah yang membuat kita itu terbeban dalam menjalankan suatu kehidupannya kita. Kedua, kita tidak perlu terlalu bermatre terhadap uang, menginginkan uang terus. Ingin kita itu sukses, kita selalu bekerja keras, fokus, kerja keras. Dengan kerja keras seperti itu, belum lama lagi kehidupannya kita, belum berumur sekian tahun kita sudah down. Kita hampir mau mati. Kenapa seperti itu? Karena pikiran kita. Pikiran sudah rusak. Udah belum beberapa tahun kita sudah mulai down karena disebabkan oleh pikirannya kita sendiri. Maka caranya adalah pikiran jangan dibuat menjadi rusak. Pikiran itu harus menjadi tenang, damai. Kalau kita sudah berpikiran yang tenang dan damai, maka kebahagiaan itu adalah bonus. Kekayaan itu adalah bonus. Ya. Kenapa mengatakan demikian? Karena kebahagiaan itu akan gampang didapatkan, kekayaan pun juga akan gampang didapatkan. Secara alam bawah sadar kita, ya, bahwa kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, maka mencari rezeki itu akan mudah. Bisa dikatakan rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Kebahagiaan pun juga begitu, akan datang dengan sendirinya. Tetapi kalau pikirannya kita kacau balau, bagaimana kita akan mencari sebuah kebahagiaan baik dunia maupun akhirat? Oleh karenanya, ini sifatnya rahasia kepada manusia yang selalu menyimpan dendam, yang menyimpan memendam rasa hatinya, kekecewaannya, baik itu kepada suaminya, kepada istrinya, kepada temannya, rekannya, atau yang lain sebagainya. Maka buanglah rasa kebencian itu dan bukalah dengan lebar sesuatu yang sudah Anda pendam. Jangan buatlah pikiran Anda menjadi sakit. Dengan membuka pikiran seperti itu, maka jiwa Anda akan terbuka dengan plong, sehat, langsung segar. Seperti Anda selesai mandi, begitu selesai mandi langsung berdiri dengan tegak, gagah, berani, cantik, bersih. Seperti itulah pemikirannya kita. Ibaratnya kita mulai berpikir dari nol. Janganlah pernah Anda melakukan yang namanya curhat kepada orang yang bodoh. Kenapa? Karena curhat kepada orang bodoh atau orang yang tidak tahu apa-apa
ibaratnya Anda sedang meracuni diri Anda sendiri. Tempat kita curhat ya, adalah sama Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang kedua, pertama. Kemudian curhat yang kedua adalah kepada manusia yang memiliki ilmu di bidangnya, ahli di bidangnya secara psikologi. Konsultasikan jiwa kita agar jiwa menjadi tenang dan damai. Tetapi kalau kita konsultasinya menceritakan, mencurhatkan diri kita kepada orang-orang yang tidak benar, atau siapa, atau tetangga, atau siapa saja, kita tidak tahu, jangan, lebih baik jangan. Lebih baik menutupi permasalahannya Anda. Karena secara tidak sadar juga bahwa ketika Anda mendengar kalimat orang yang memberitahu Anda, jiwa Anda akan menjadi tambah sakit, menjadi tambah pusing. Sebaiknya tutupi dan konsultasikan kepada ahlinya. Terima kasih, saya Safwan Tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.